Halo Aries, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tahunan ya, pembacaan untuk tahun 2021 buat Aries Sun Moon Rising. Venus juga boleh, Mars juga boleh, True North juga boleh atau South North ya. Apa aja deh, pokoknya kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries. Ini adalah untuk melihat energi atau melihat gambaran secara garis besar, walaupun agak lama sedikit ya videonya, tetapi ya kita lihat pesan-pesan, ada cerita-cerita mungkin di situ yang bisa jadi bermanfaat untuk kalian ya. Aku akan mulai dari ini, aku udah tarik tadi sebelum aku mulai onin, aku udah tarik satu-satu pesan-pesan yang mau diberikan dari oracle-nya. Ini aku bacakan dulu, nanti habis itu kita lanjut ke tarotnya. Untuk tarotnya aku akan membagi si 2021 itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama awal-awal ya, tengah adalah bagian kedua, dan bagian ketiga. Dan sebelum kita masuk ke pembacaan tarotnya, pembacaan oracle-nya, pembacaannya untuk kalian Aries, selalu diingat ya bahwa pembacaan ini adalah readingan general. Bisa resonate, bisa tidak. Yang pastinya karena ini pembacaan untuk 2021, buat beberapa mungkin sudah merasakan hawa-hawanya gitu ya, ataupun ceritanya sudah mulai ada kayak hint-hintnya dari sekarang, ataupun malah belum gitu. Jadi dilihat aja. Cuman kalau misalnya kalian misalnya, aduh kok ada itu, karena aku nggak akan memanis-maniskan cerita ya. Karena nanti tarotnya akan aku baca dalam keadaan upright semua. Jadi kalau memang ada kartu misalnya ada seperti gambaran atau message bahwa ada halangan atau ada kesulitan, aku akan ceritakan. Tetapi bila kalian melihat itu, jangan diterima bulat-bulat. Nggak suka, ya diantisipasi gitu loh, diantisipasi bagaimana caranya supaya nggak terjadi seperti itu gitu ya. Dan kalau menyangkut orang lain ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, jangan ditelan bulat-bulat. Sekali lagi aku ingatkan ya, ambil yang berguna, ambil yang kalian butuhkan. Tinggalin sisanya. Ya, tapi kalau kalian tidak merasa cocok dengan pembacaannya ataupun tarot readernya, please silakan move on. Cari yang sesuai dengan kriteria kalian. Sebelum aku mulai, aku juga mau menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk dukungan dan support kalian terhadap Katanya Tarot Indonesia ya. Oke, kita akan mulai pembacaan ini ya. Kita lihat temanya adalah Hierophant. Buat beberapa dari kalian, ini tahun 2021 ada energi kencang mengenai komitmen. Komitmen, kontrak gitu ya, hubungan antara kalian dengan orang lain. Union. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu mikir, gue jomblo udah berapa tahun? Well, who knows gitu. Tetapi buat beberapa dari kalian yang mungkin sudah lama berpacaran, bisa jadi ada rencana gitu ya. Ada rencana untuk mensahkan hubungan kalian. Cuman kalau yang aku lihat di sini, apa ya, mengenai hubungan percintaan tuh ada satu peningkatan atau mungkin semakin dalam, stage-nya semakin naik gitu ya. Dan aku melihat di sini buat kalian juga, ini bisa jadi kontrak ya. Mungkin kalian dapat pekerjaan, kalian harus kontrak dengan perusahaan, ataupun kalian mengadakan satu perjanjian. Cuman kalau yang aku melihat di sini, ada satu pesan mengenai komitmen. Komitmen ini bukan masalah percintaan saja, bukan masalah
pekerjaan, kontrak kerja dan lain sebagainya, tetapi juga mungkin komitmen-komitmen kalian terhadap diri kalian, komitmen kalian dengan apa yang kalian kerjakan, atau usahakan. Dan di sini aku melihat itu ada message-nya. Kalau kalian ingin agar apa yang kalian lakukan itu berhasil atau mendapat satu, apa ya, progres gitu yang baik, kalian itu harus berkomitmen. Mungkin buat beberapa dari kalian ini bukan hanya itu saja, tetapi mungkin kalian, sedang mau ada program apa yang membutuhkan kalian untuk konsisten gitu ya, konsisten dan berkomitmen terhadap, pilihan yang kalian ingin ambil gitu. Buat beberapa dari kalian aku lihat di sini mengenai juga, your belief gitu ya, maksudnya adalah keyakinan, apa yang kalian percayai gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin di tahun 2021 lebih ada ketertarikan gitu ya untuk, apa ya, menjalankan, eee, hal-hal yang bersangkutan dengan agama gitu ya. Buat beberapa dari kalian mungkin mau mulai kayak puasa gitu ya, puasa sunnah atau enggak puasa apa Daud gitu ya, untuk macam-macam gitu ya. Tetapi, di lain pihak juga kalau yang aku lihat ya macam-macam ya, sesuai dengan keyakinannya kan kalau aku bilang itu hanyalah contoh-contoh kecil. Iya, aku lihat itu. A leg up. Oke, Aries. Kadang-kadang aku tahu bahwa kalian itu, zodiak yang, apa ya, sering kali gitu ya, orang agak susah untuk keep up dengan kamu, karena kamu itu adalah, apa ya, energinya tuh cepat gitu ya, cepat dan, pokoknya set 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 gitu ya. Kadang-kadang orang nggak bisa keep up gitu ya, nggak bisa mungkin mengikuti alur kamu, nggak bisa mengikuti maunya kamu, nggak bisa mungkin mengikuti ritmenya kamu. Sehingga kamu, mmm, juga nggak percaya dengan kapasitas orang bahwa mereka bisa melakukan hal seperti apa yang kamu lakukan gitu ya. Sehingga seringkali kamu tuh mengambil, semua porsi pekerjaan, semua hal, tanggung jawab dan lain sebagainya untuk kamu kerjakan sendiri karena kamu tahu, kalau gua kerjain sendiri gua bisa ngelakuin seperti apa yang gua pengen, cepet gitu ya, nggak nanti mencela sana mencela sana. Itu kan buat buat Aries gitu ya, maksudnya umumnya biasanya ya, biasanya karena juga kalian itu fiery ya, kalian juga apa ya, energinya juga, aktif gitu ya. Itu kadang-kadang kalian nggak bisa nunggu orang, "Aduh ya ampun besok, aduh ya ampun minggu depan." Enggak, gue mau sekarang dan gue bisa ngerjain sekarang. Dan akhirnya apa, kalian sering mengerjakan itu sendiri dan kadang-kadang kalian mungkin, kelabakan dengan hal-hal yang kalian kerjakan. Dan bisa jadi kalian mengerjakan sesuatu karena kalian tidak percaya gitu ya, tidak percaya bahwa ataupun tidak mau mungkin, kalau orang lain bantu gua kerja sama orang lain, yang ada kerjaan ini nggak selesai-selesai ataupun mungkin makin ngerecokin dan lain sebagainya. Sehingga kalian mengerjakan satu hal sendiri. Mungkin selama ini kalian mulai kewalahan ataupun bisa jadi kalian tidak kewalahan, tetapi kalian kurang bisa mengembangkan karena kapasitas dan kemampuan kalian hanya menampung misalnya, 1 kap pekerjaan. Sedangkan bila kalian izinkan diri kalian untuk menerima bantuan orang lain, masukan orang lain, eee, support orang lain, ini bisa membantu kalian untuk lebih gitu ya, untuk lebih menghasilkan, untuk lebih cepat maju, untuk lebih lebih lebih. Kalau yang aku lihat itu, bagaimana kalian membiarkan orang memberikan pertolongan, memberikan, support-nya kepada kalian. Dan untuk ini ya, kadang kita harus mengizinkan juga diri kita saat kita nggak mampu gitu ya, saat kita butuh pertolongan, ya kitanya harus bisa ngomong. Beberapa dari kalian mungkin agak gengsi gitu ya,
saat mau ngomong gue butuh bantuan. Misalnya gue butuh minta bantuan nih sama bokap nyokap gue gitu ya. Mungkin kalian punya pemikiran apa-apa, tetapi ternyata sebenarnya mereka pun juga tidak mau menginterfere. Ini contoh ya, mereka juga tidak mau mencampuri urusan kamu dan takut kamunya tersinggung dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kamu mau mengconsider hal tersebut, mau mempertimbangkan hal tersebut. Bila kamu memang merasa ada hal-hal yang membutuhkan pertolongan orang lain, asistensi orang lain, please, ya buka diri kamu gitu loh dan katakan dengan jujur. Kadang kita berharap orang lain bisa mengerti apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan tanpa harus bicara. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa orang lain itu bukan pembaca pikiran gitu loh, bahwa orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin pasangan kita, bahkan mungkin kakak adik kita, bahkan mungkin orang kita ataupun anak kita, itu bukanlah cenayang gitu loh. Dan kadang-kadang di saat kita tidak mau membicarakan atau kita nggak mau mengkomunikasikan atau kita nggak mau menyampaikan apa yang ada atau apa yang kita ingin, itu kadang-kadang membuat hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sebenarnya simple itu menjadi riweuh. Sebaliknya, hal-hal yang riweuh dan complicated di saat kamu mau bicara, saat kamu mau mengkomunikasikan itu bisa menjadi simple ya. Ini adalah pesannya. Awakening. Energetic upgrades a new way of being. Awakening. Kebangkitan. Kamu terbangun jiwanya, terbangun spiritualnya. Mungkin ya tadi aku bilang masalah mungkin mau mendalami juga macam-macam, bukan hanya agama saja, mungkin juga dikarenakan hal yang kalian lalui ya, perjalanan spiritual kalian jadi lebih ingin mengerti masalah hidup, mengerti masalah banyak hal gitu ya, tetapi kalian lebih juga terbuka. Iya, ada sesuatu yang meningkat di dalam pun pemahaman kalian gitu loh, pemahaman kalian tentang diri kalian, pemahaman kalian tentang semesta, pemahaman kalian tentang orang lain. Dan aku melihat buat beberapa dari kalian seperti apa ya, kayak menerapkan hal-hal seperti kalian tuh memulai sesuatu yang baru, cara baru gitu loh. Cara baru dalam hidup ini. Cara hidup yang baru maksudnya. Ini lagi diatur kata-katanya, cara hidup baru ya. Itu bisa macam-macam, oke? Make a move. Tuh. Lakukan satu tindakan. Terhadap apa? Mungkin terhadap hal-hal yang selama ini kamu tunda, mungkin terhadap hal-hal yang selama ini kamu gantungin, mungkin terhadap hal-hal yang selama ini bisa jadi kamu tahu bahwa hal itu adalah satu penyebab atau dua penyebab atau beberapa penyebab kesulitan, masalah, dan lain sebagainya membuat kamu tidak nyaman, tidak suka, dan lain sebagainya, dan nggak bikin kamu berkembang, yang perlu kamu coba perhatikan gitu ya, dan lakukanlah sesuatu akan itu. Make a move juga. Mungkin ada satu hal yang kamu tidak berani lakukan. Nah ini masalah ketidakberanian, ketidakpercayaan bukan hanya kepada orang lain tapi juga kepada diri sendiri. Kadang mungkin kamu ragu akan dirimu, kadang mungkin kamu menunggu sampai situasinya pas, waktunya pas, apalagi ya, modalnya cukup dan ada dan lain sebagainya. Tapi mungkin dari pesan ini aku lihat gitu ya, dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu miliki, lakukan sesuatu. Dengan melakukan apa? Maksudnya lakukan sesuatu untuk apa? Lakukan sesuatu untuk harapanmu. Lakukan sesuatu untuk cita-citamu. Lakukan sesuatu untuk mimpi yang ada di dalam pikiranmu. Apa yang kamu sedang pikirkan? Mulai lakukan sesuatu dengan itu. Dari step yang paling kecil mungkin. Ya. Nature. Ground yourself. Ya.
ini kalau aku lihat ya, ini hampir sama. Maksudnya adalah menaruh apa yang ada dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, ke dalam sesuatu yang nyata. Melakukannya dalam hal yang nyata, gitu loh. Misalnya kita selama ini mungkin kamu mikir, aduh gue pengen bikin apa ya, usaha kuliner. Usaha kuliner harus ada tempat dan lain sebagainya. Kamu udah ada tuh pikiran-pikiran kayak begitu mungkin. Ini contoh ya. Nah, bisa jadi tahun 2021 kamu diajak untuk mulai dari hal yang paling kecil aja. Belum punya modal untuk nyewa tempat. Lakukan di rumah dulu, di tempat yang kalian ada sekarang gitu loh. Dengan hal yang kalian punya. Itu adalah satu contoh kecil. Tapi masih banyak lagi hal-hal lain gitu ya. Find a sanctuary in nature. Connect with the elemental ya. Dan ini aku lihat ya ajakan untuk kamu bisa apa ya, mungkin waktunya kamu untuk banyak bukan banyak tapi mungkin menyempatkan diri untuk menjalin connection dengan alam gitu ya. Atau mungkin kalian di tahun 2021 bisa jadi kalian ini mau liburan kemana gitu ya. Ya udah lama di rumah aja, gue pengen nih ke pantai, gue pengen ke laut, gue pengen ke pantai sama laut hampir sama. Gue pengen ke hutan gitu kan, siapa tahu kan mau ke gunung bisa jadi. Wedding, bener nih. Ini nih buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu menikah nih ya tahun 2021. Ya diaminkan kalau memang udah ada jodohnya dan nanti ketemu jodoh yang tepat, kan mudah-mudahan ya nggak. Tapi yang tepat loh, jangan yang tidak tepat ya. Jangan langsung ketemu orang langsung dinikahin. Ketemu orang baru berapa hari langsung. Cari tahu dulu, rasakan dulu vibrasinya. Maksudnya harmoniskah, selaraskah gitu loh, se-vibe nggak. Kadang-kadang ada orang yang udah tahu energinya dia, hawa-hawanya dia dan pasangannya itu udah nggak matching gitu, tetap dipaksain. Nah, begitu udah jadi, udah terikat, baru teriak-teriak. Nah, ini coba karena aku lihat di sini ya, kayak kayak kalian tuh menjalankan sesuatu yang seperti tradisional gitu loh. Kenalannya juga mungkin ya, bukan yang, mmm, apa ya, lebih lebih apa ya, lebih membumi kalau aku bilang tuh, kayak old school gitu loh, cara-cara yang mungkin klasik gitu ya. Entah kenapa dapat message-nya itu. Tapi aku lihat di sini buat beberapa dari kalian ini ada hal mengenai pernikahan, tetapi aku juga melihat ini seperti union ya. Kalau kalian misalnya, buat beberapa dari kalian mungkin ada saat di 2021 di mana kalian bertemu dengan, mmm, bisa jadi soulmate mungkin gitu ya, tetapi well, anyway, mau soulmate kayak mau twin flame kayak mau apalah, tapi dengan orang yang bisa jadi akan mempunyai komitmen dengan kalian, ya. Oke, ini adalah perfect timing. Wow, perfect timing. This is the right time for you to move forward. Again, ini masalah kamu maju ke depan, lakukan sesuatu dengan apa yang kamu inginkan. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mengambil langkah-langkah itu. Setidaknya mungkin memulai, gitu ya, memulai dan memulainya bukan mungkin langsung besar gitu ya, tetapi mulai dari hal yang kecil. Satu langkah itu memulai ribuan langkah. Dibanding kamu cuman mikirin ngayal-ngayal aja, ya. Oke. Tapi ya masalah mengenai emosi, perasaan, cinta ini agak kenceng di sini Aries.
kita lihat bagian pertama dari 2021 untuk kalian Aries Sun Moon Rising 2021. Queen of Wands, the Star, Queen of Cup. Oke, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, mungkin kalian dihadapkan akan satu pilihan di mana kalian mungkin bukan harus ya, tapi masalah prioritas. Prioritas apa? Prioritas gue dengan apa yang gue pengen kerjain, kerjaan gue, karir gue, dan usaha-usaha bisnis gue, apa gue mau ngedepanin masalah perasaan, atau gue bisa ngejalanin dua-duanya. Apakah dua-duanya bisa langgeng jalannya, ataukah satu sama lain saling sikut. Kadang-kadang kita ngerasa bisa, tapi kadang-kadang dikarenakan kita nggak bisa menjaga keseimbangan itu, jadi kadang-kadang ada hal di dalam masalah percintaan kalian yang ngeluarin kalian dari jalur yang seharusnya kalian jalani di dalam karir kalian gitu loh, ataupun mengkonsumsi perhatian, ataupun mengkonsumsi waktu, ataupun mengkonsumsi fokus ya. Yang aku lihat di sini, beberapa dari kalian bisa jadi mendapatkan adanya tawaran, dan tawaran ini mungkin ini adalah salah satu hal yang memang kalian suka, kalian inginkan, dan bisa jadi merupakan mimpi kalian ini di sini. Cuman aku melihat 2021 awal ini, kalian ini Aries akan mendapatkan seperti ekstra perhatian dari orang-orang sekeliling kalian, mungkin juga dari pasangan kalian. Tetapi aku melihat orang lebih perhatiin kalian karena aku melihat di sini energinya itu sangat, kalau dibilang gitu ya, kayak orang-orang suka bilang, "Ih, glowing banget." Nah, itu rasanya tuh kayak begitu. Kamu lebih menarik, kamu juga, mungkin juga di dalam kehidupan sosial kamu lebih aktif gitu ya. Dan aku lihat di sini fokus kamu adalah mengenai cita-cita dan mimpi kamu. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini ini juga ada satu proses pemulihan ya, dan aku melihat di sini kamu memang fokus akan dirimu, kamu memberikan cinta kasih itu sama dirimu, kamu ngerawat diri kamu ya, kamu ini aku lihat tuh lagi bener-bener kayak ya self healing kan kadang-kadang orang nggak bisa lihat ya, tapi dengan kita yang ngerasain gitu loh, apa yang kita lakukan, nutrisi buat jiwa dan hati kita dan pikiran kita itu gitu kan ya. Oke, bagian kedua, buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini bisa jadi kamu ini bukan cuma sekali gitu loh kamu menerima sesuatu. Mungkin ada kadang-kadang orang ngasih hadiah, ngasih oleh-oleh, ngasih apa gitu ya, ataupun sekedar perhatian. Tapi kamu lihat, kamu bisa merasakan kalau yang aku lihat di sini, kamu ngerasa kayak orang lebih peduli sama kamu, orang lebih merhatiin kamu gitu ya. Mungkin dikarenakan kamu melakukan hal yang kamu suka gitu ya, sehingga orang ngelihat hasil karya kamu, hasil pekerjaan kamu, dan ini membuat kamu ya menarik perhatian orang. Dan aku lihat di sini ya, ya ada mungkin orang yang karena melihat keberadaan kamu dan lain sebagainya, dia suka, dia ya membanjiri kamu dengan mungkin pujian, mungkin ya hal ini juga yang membuat orang saat dia ngelihat kemampuan kamu, dia mau menawarkan tawaran kerjaan, bisa jadi loh ini ya. Nih, kalau yang aku lihat, karena
kamu melakukan apa yang kamu suka, passion kamu, sesuatu yang membuat kamu bergairah gitu loh. Dan ini adalah mungkin adalah salah satu dari impian-impian kamu. Sehingga saat orang melakukan hal yang dia cintai gitu ya, orang melakukan sesuatu yang merupakan passion dia, itu akan apa ya, lebih all out gitu loh, dibandingkan orang yang melakukan itu hanya untuk semata-mata demi uang atau materi gitu loh. Dan aku melihat di sini, nah ini mulai masalah komitmen dan konsistensi. Karena apa? Kita masuk ke dalam energinya si Knight of Pentacles, di mana energi Knight of Pentacles adalah energi yang stabil, perlahan tapi pasti. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, iya, hal yang kalian mau lakukan itu adalah hal yang memang merupakan skill kalian gitu ya. Mungkin di dalam bidang kreatif dan lain sebagainya. Dan untuk menerapkan itu bisa menjadi pemasukan juga gitu kan ya, karena kita butuh membayar hal-hal di dalam hidup ini gitu kan, itu kan nggak pakai daun. Nah, berarti kan kalian mikir, "Oh iya ya, bagaimana menetapkan itu ke dalam hal yang real?" Ini bisa juga masalah mungkin dari perasaan, dari masalah asmara dan percintaan gitu ya. Mungkin menemukan orang yang selama ini kamu impikan. Tapi kalau yang aku lihat, ya ini mulai masuk ke masalah kamu mulai melakukan. Dan di sini kamu butuh kesabaran. Karena ini membutuhkan proses. Ya. The Tower card. Bisa jadi tawaran ini membuat kalian kaget. Kalian terkejut. Di sini bisa jadi bersangkutan dengan si pernikahan ini. Buat beberapa dari kamu mungkin pasangan kamu ngajakin menikah, padahal mungkin kamu berhubungan belum terlalu lama. Dan ini membuat kalian kaget gitu ya. Dan pastinya ini akan bikin konflik. Gua yakin nggak ya gue mau terima apa enggak ya gitu. Ataupun mungkin di saat orang menawarkan cintanya, hubungan, komitmen kepada kamu kaget mungkin gitu ya. Tetapi ada hal yang mengejutkan di part kedua 2001 ini. Di saat ada seseorang di sini, di saat seseorang ini menawarkan sesuatu. Ataupun kamu mendapatkan tawaran berupa pekerjaan, bisa jadi gitu ya. Mungkin kamu nggak pernah nyangka. Five of Pentacles. Oke. Kalau yang aku lihat di sini itu lebih kepada aku melihat kamu punya satu insecurities. Kamu punya defense sistemnya yang kencang gitu loh. Kamu agak sulit untuk percaya sama orang, dan mungkin ini disebabkan karena kekecewaan kamu di sebelum-sebelumnya, pengalaman-pengalaman, dan di saat mungkin melihat ada orang yang datang ke dalam hidup kamu dan memperlihatkan mungkin indikasi-indikasi yang kayaknya kamu kenal nih, bau-baunya mau kemana nih. Tapi bisa jadi orang yang datang dan memberikan tawaran itu adalah orang yang memang move-nya tidak cepat. Move-nya itu lambat. Bahkan mungkin kamu ngelihat kayak orang ini nggak bisa diandalin karena dia sepertinya tidak bergerak. Tetapi orang ini banyak pemikiran, banyak perhitungan, banyak banyak perhitungan gitu loh. Overthinking juga orangnya. Sehingga apa? Untuk dia maju itu ya
perlahan demi perlahan, dan dia harus memastikan bahwa posisi dan kondisi yang dia lalui ini adalah kondisi yang aman. Ini adalah energinya si Knight of Pentacles ya. Dan mungkin dengan keadaan itu, ini juga masalah di dalam pekerjaan. Kamu mungkin ngerasa bahwa apa yang kamu kerjakan kok lama ya, dan kamu ngerasa susah gitu ya. Susah, gue nggak ada yang bantu, gue nggak ada yang support, gue sendirian, gue harus berjalan sendiri. Dan kadang-kadang di saat kita sedang melakukan sesuatu dan fokus untuk untuk membangun sesuatu, kadang-kadang kita ya itu adalah jalan kita yang kita tapaki sendiri. Masalah spiritual juga. Perjalanan spiritual adalah perjalanan yang sepi dan sunyi gitu ya. Dimana itu adalah kita berteman dengan diri kita sendiri. Nah, ini kalau yang aku lihat adalah perjalanan juga salah satunya di dalam karir kamu. Dimana ini membutuhkan konsistensi kamu, butuh tenaga, waktu, ketekunan, disiplin, segala yang kamu bisa fokuskan. Otomatis saat kamu melakukan ini, kamu akan meng-cut waktu-waktu kamu bersama teman kamu, waktu-waktu kamu bersama keluarga dan lain sebagainya. Mungkin bersama pasangan kamu. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu sendiri gitu. Part ketiga, Four of Cups. Dan aku melihat di sini, ya ada tawaran, tetapi kamu fokus kepada satu hal yang sebenarnya ya sudah tidak ada, gitu ya. Dan di sini aku lihat yang tadi itu mengingatkan pesan yang aku lihat di sini. Terkadang kamu tidak membiarkan orang untuk bisa membantu kamu ataupun masuk. Mungkin bukan membantu dalam pekerjaan, melakukan sesuatu, ataupun berupa materi. Setidaknya orang yang mungkin memperhatikan kamu. Kadang mungkin kamu punya kecenderungan untuk mendorong gitu loh, orang-orang yang berusaha dan punya mungkin motivasi yang baik gitu ya, atau intensi yang baik terhadap kamu. Bukan motivasi, tapi good intention gitu ya. Motivasi yang maksud baik gitu loh maksudnya. Dan kadang-kadang kamu keburu narik tembok duluan gitu loh. Sehingga kamu kadang-kadang mungkin tidak aware bahwa ada loh orang yang peduli sama kamu. Dan kadang mungkin dengan hal-hal ini kamu ngerasa kayak sendirian, padahal kamu nggak sendirian. Ada orang di sekeliling kamu, ada orang mungkin yang berusaha gitu loh untuk memperhatikan kamu dan lain sebagainya. Tetapi karena kamu fokusnya di tempat lain dan fokusnya gua sendiri, akhirnya apa? Kamu tidak melihat. Nah, ini adalah coba lihat hal-hal baik, orang-orang yang baik, apa yang kamu punya, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Dan itu kadang-kadang kita fokus dengan hal yang kita nggak punya, fokus dengan masalah-masalah kita, fokus dengan mungkin yang kita anggap sebagai kekurangan, sehingga apa? Kita nggak melihat apa yang kita miliki, berkat yang kita nikmati dan kecap setiap saat, orang yang baik dan memperhatikan kita, gitu loh. Dan kadang-kadang ya itu hal yang bikin kita jadi tidak melihat itu, gitu ya. Hierophant. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi ini ada orang sebenarnya yang suka sama kamu, tetapi seperti tidak mempunyai mutual feeling gitu loh. Mungkin orang ini suka ataupun ingin bersama kamu, tapi kamunya tidak mau gitu loh, atau kamunya nggak selera, atau tidak sesuai dengan kriteria kamu, atau tidak sesuai dengan ya mungkin kamu punya kriteria macam-macam ya, masing-masing orang punya kriteria masing-masing gitu kan.
Cuman kalau kamu lihat ini Hierophant keluar lagi, ini masalah mengenai adanya komitmen ya, komitmen pernikahan, mungkin pertunangan ataupun pacaran. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ya, ini masalah komitmen tuh kayak disenterin gitu loh di dalam readingan kamu. Dan ini mungkin kerjasama juga bisa ya, partnership gitu kamu dengan orang lain yang tadinya kamu mungkin lagi ngutek gitu loh, di dalam masalah kamu lagi ngutek, di dalam kesepian kamu, kesedihan kamu, ada orang yang datang, ada tawaran yang datang di saat kamu kayak ngelihat nggak ada jalan. Aku melihat di sini ada satu tawaran di mana kamu bisa jadi ya ini berhubungan dengan cinta dan asmara gitu loh. Ada komitmen yang ditawarkan kepada kamu, cinta yang ditawarkan kepada kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di saat kamu lagi ngerasa, kok susah banget sih gua majunya, kok susah banget sih gua majunya. Aku melihat di sini ada tawaran di mana kamu diajak untuk berkolaborasi atau kerjasama atau lain segalanya. Tapi aku lihat di sini tuh seperti kamu tuh kayak mengikat janji gitu loh. Nah, mengikat janji itu kan bukan cuma cinta kan, bisa juga dalam pekerjaan, bisa jadi tanda tangan notaris, kerjasama dan lain sebagainya gitu loh. Tapi ini membuka satu peluang yang besar gitu loh. Membuka satu peluang yang besar, bisa jadi kamu mulai bisnis dengan seseorang, bisa jadi kamu bekerja di perusahaan dan lain sebagainya ya. Kalau yang aku lihat itu mengenai komitmen, kontrak, deal, konsistensi ya. Sabar. Perlahan tapi pasti kalau yang aku lihat ya. Oke Aries, ini adalah readingan untuk kalian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Selamat menyambut 2021. Harapanku, doaku, kalian semua sukses, lancar ya. Tetap selalu semangat. Sehat selalu ya. Terima kasih. Namaste.